sini saya akan menjelaskan materi yaitu pengertian kemasan plastik. Kemasan plastik adalah bahan pembungkus atau wadah yang terbuat dari material polimer sintetis yang digunakan untuk melindungi, menyimpan, dan mendistribusikan produk agar tetap aman, bersih, dan terjaga mutunya sampai ke tangan konsumen. Kemasan plastik berfungsi sebagai pelindung produk dari pengaruh lingkungan luar seperti udara, kelembapan, cahaya, mikroorganisme, serta kerusakan fisik, sekaligus memudahkan penanganan, penyimpanan, dan pemasaran produk. Berikut ini perkembangan bahan kemasan plastik. Pertama, yaitu era awal dan penemuan 1860-an sampai 1920-an. 1862, Parkesine, plastik pertama ditemukan oleh Alexander Parkes. 1907, Bakelite, plastik sintetis murni pertama di dunia tahan panas. 1922-an, penemuan selofan sebagai pembungkus permen dan roti yang transparan dan tahan air. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan contoh dari perkembangan bahan kemasan plastik. Yaitu 1862 itu Parkesine, plastik pertama, yaitu berbasis selulosa alami. Yang kedua, Bakelite, yaitu tahan panas. Dan ketiga itu selofan sebagai pembungkus permen dan roti yang transparan dan tahan air. Kedua yaitu era pasca Perang Dunia II, produksi massal PE, PVC, dan PS. Di mana di sini kami menyajikan gambar yaitu PE banyak digunakan untuk kemasan fleksibel karena ringan dan kuat. Ada juga PVC dimanfaatkan untuk kemasan dan pipa karena sifatnya yang kaku dan tahan lama. Serta PS digunakan untuk kemasan sekali pakai karena ringan dan mudah dibentuk. Yang ketiga, tahun 1970-an, pengenalan botol PET yang ringan dan tahan pecah, menggantikan kaca. Keunggulan utama botol PET adalah yaitu ringan, jauh lebih ringan dibandingkan botol kaca, mengurangi biaya transportasi dan dampak lingkungan. Keempat yaitu tantangan lingkungan dan krisis sampah tahun 2000 sampai 2010. Pada periode 2000 hingga 2010, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, terutama krisis pengelolaan sampah yang diperburuk oleh pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Tragedi TPA Lewi Gajah pada tahun 2005 menjadi titik balik penting yang menyoroti urgensi masalah ini. Yang kelima, inovasi berkelanjutan 2020 sampai sekarang 2026, yaitu ada bioplastik. Pengembangan plastik dari bahan nabati, yaitu singkong, jagung, rumput laut, yang bersifat biodegradable. Yang kedua, circular economy, fokus pada penggunaan material PCR, agar plastik terus berputar dalam siklus produksi. Ketiga yaitu smart packaging, kemasan yang dilengkapi sensor untuk memantau kesegaran produk secara real time. Nah, pada slide ke-10 ini kami menyajikan gambarnya, yaitu gambar 1, contoh kemasan bioplastik. Fokus utamanya adalah penggunaan bioplastik yang dapat terurai. Kedua yaitu PCR dari bahan daur ulang, serta smart packaging yang dilengkapi teknologi seperti QR untuk informasi produk. Inovasi ini bertujuan mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi serta keamanan kemasan. Baik, kita lanjut. Untuk komposisi plastik, bahan dasar utamanya ada monomer, yaitu blok bangunan dasar seperti etilena, profilena, vinil klorida yang diperoleh dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Dan yang kedua ada polimer, yaitu rantai panjang monomer membentuk tulang punggung plastik, misal polietilene atau disingkat dengan PE, atau polpropilena disingkat PP, dan juga polistirena yang disingkat PS, dan juga ada polivinil klorida yang disingkat PVC. Dan unsur kimia dari komposisi plastik tersebut ada karbon dan hidrogen. Unsur utama penyusun polimer plastik. Unsur lainnya ada oksigen, nitrogen, klorin, dan juga sulfur. Dapat menjadi bagian dari rantai polimer. Dan yang ketiga, silikon,
atau disingkat dengan SI digunakan untuk jenis plastik khusus seperti silikon untuk implan atau lensa. Untuk adiktif, bahan tambahannya untuk yang pengisi untuk menambahkan kekakuan seperti kalsium karbonat atau silika halus. Untuk penguatnya, serat untuk meningkatkan kekuatan mekanik, dan untuk pewarna, stabilisator atau untuk mengubah warna ketahanan terhadap panas atau sifat lainnya. Merupakan unit molekul terkecil penyusun plastik. Melalui proses polimerisasi, monomer bergabung membentuk rantai panjang yang disebut dengan polimer. Jenis dan struktur monomer menentukan sifat akhir plastik seperti fleksibilitas, kekuatan, dan ketahanan panas. Perbedaan monomer menyebabkan perbedaan fungsi plastik dalam aplikasi kemasan. Di sini ada poin kritisnya, yaitu plastik tidak bersifat seragam. Sifatnya ditentukan sejak tahap monomer. Poin kedua, kesalahan pemilihan monomer dapat menyebabkan kemasan tidak sesuai dengan fungsi produk. Monomer sendiri adalah makromolekul atau molekul raksasa yang terbentuk dari rantai panjang unit-unit molekul kecil yang berulang, yang disebut monomer, yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. Polimer ada di mana-mana, baik alam maupun sintetis. Dan untuk struktur bisa berbentuk linear, bercabang, atau jaringan 3 dimensi. Dan untuk sifatnya bervariasi dari sangat lentur seperti karet hingga sangat keras dan kaku seperti plastik resin, tergantung jenis monomer dan struktur rantainya. Polimer adalah polimer yang tersusun dari 2 atau lebih jenis monomer berbeda, digunakan untuk mengkombinasikan keunggulan masing-masing monomer dalam satu material. Polimer berperan penting dalam mengembangkan kemasan pangan modern yang menuntut banyak fungsi sekaligus. Plastik dari suatu monomer seringkali mampu memenuhi kebutuhan kemasan secara menyeluruh. Kompolimer merupakan bentuk rekayasa material untuk meningkatkan performa kemasan. Plastizer atau bahan pemelastis. Plasticizer adalah bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kelenturan plastik. Umumnya diaplikasikan pada plastik jenis PVC. Plasticizer memengaruhi sifat mekanik namun tidak terikat permanen pada rantai polimer. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis dan sifat kemasan plastik. Kemasan plastik memiliki berbagai jenis seperti PET, PE, PP, PS, dan PVC. Yang dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, termoplastik. Bisa dibentuk ulang, contohnya PET, PE, dan PP. Atau termoset yang tidak bisa dibentuk ulang, contohnya melamin. Sifat umum kemasan plastik antara lain ringan, kuat, kedap air, tahan kimia, isolator listrik, dan panas. Namun beberapa jenis seperti PS atau styrofoam kurang ramah lingkungan, dan PC atau polikarbonat berpotensi melepaskan BPAN. PET atau polyethylene terephthalate memiliki kode 1, memiliki sifat jernih, kuat, ringan, kedap gas atau karbon dioksida, transparan namun tidak tahan akan panas. Yang kedua, HDPE atau high density polyethylene memiliki kode 2, bersifat kaku, kuat, buram atau berwarna putih susu, tahan panas, dan bahan kimia. Yang ketiga ada PVC atau polyvinyl chloride memiliki kode 3, memiliki sifat keras, tahan cuaca, isolator listrik. Contoh kemasannya ada pipa, kemasan botol minyak, dan bubble wrap. Selanjutnya ada LDPE atau low density polyethylene memiliki kode 4, bersifat fleksibel, tahan kimia, aman untuk makanan. Selanjutnya ada PP atau polypropylen memiliki kode 5, bersifat kuat, tahan panas tinggi sehingga dapat dimasukkan ke dalam microwave, tahan kimia, dan daya tembus uap yang sangat rendah. Selanjutnya ada PS atau polystyren memiliki kode 6, bersifat kaku, ringan, mudah dibentuk seperti styrofoam, murah tapi getas dan sulit untuk didaur ulang. Selanjutnya ada PC atau polikarbonat memiliki kode 7, bersifat sangat keras, jernih, dan tahan benturan, namun berpotensi menimbulkan BPAN. Ada PLA atau polylactic acid, bersifat
berasal dari bahan alami atau jagung sehingga dia ramah lingkungan. Contohnya ada kemasan biodegradable. Yaitu masuk ke klasifikasi berdasarkan struktur fisiknya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada plastik rigid. Nah, plastik rigid itu plastik yang keras dan bentuknya nggak berubah. Dia tuh biasanya dipakai untuk produk yang butuh pelindungan kuat, contohnya seperti minuman, cup plastik, galon. Nah, kemasan ini aman untuk pengiriman jauh juga, tapi ongkosnya lebih mahal karena makan tempat yang lebih banyak. Selanjutnya itu ada sifat-sifat yang menentukan kinerja kemasan. Yang pertama itu ada sifat mekanik. Jadi sifat mekanik itu berkaitan dengan seberapa kuat plastik menahan tarikan sobekan dan benturan. Kalau kemasannya kuat, produk lebih aman saat disimpan dan dikirim. Yang kedua itu ada sifat barrier. Nah, sifat barrier ini dia menentukan kemampuan plastik untuk menahan udara, uap air, dan bau. Kalau barriernya jelek, makanan bisa cepat basi walaupun kemasannya masih kuat atau masih utuh. Selanjutnya ada sifat termal. Nah, sifat termal ini dia berhubungan dengan ketahanan plastik nih terhadap panas dan dingin. Jadi dia menentukan suhunya, ketahanan plastiknya terhadap suhu. Ada kelebihan kemasan plastik nih. Nah, kemasan plastik itu kelebihannya dia ringan, murah, dan gampang dibentuk. Karena ringan biasa biaya pengirimannya jauh lebih hemat. Plastik juga cukup kedap air dan gas, jadi makanan lebih terlindungi. Kekurangannya itu dianya walaupun kemasan plastik ini lebih praktis, plastik juga punya dampak buruk terhadap lingkungan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait kemasan plastik fleksibel dan multilayer. Di mana kemasan plastik fleksibel banyak digunakan untuk produk pangan kering dan instan karena ringan dan hemat bahan. Untuk meningkatkan fungsi perlindungan, kemasan fleksibel sering dibuat dalam bentuk multilayer. Setiap lapisan memiliki fungsi berbeda, yaitu lapisan luar sebagai pelindung dan media desain, lapisan tengah sebagai penghalang terhadap gas dan uap air, serta lapisan dalam sebagai lapisan kontak langsung dengan pangan. Struktur multilayer mampu meningkatkan umur simpan produk, namun memiliki keterbatasan dalam proses daur ulang. Lanjutkan, potensi bahaya kemasan plastik terhadap pangan. Potensi bahaya kemasan plastik terhadap pangan terutama berasal dari migrasi senyawa kimia dari kemasan ke produk. Migrasi ini dapat terjadi akibat kontak langsung, suhu tinggi, atau penyimpanan dalam waktu lama.